Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Agus Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMKN 1 Pandeglang dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Jadi hari ini adalah hari pertama kita belajar ya di kelas akuntansi kelas 11. Di mata pelajaran saya nih kita baru pertama kali ketemu. Ayo, mata pelajaran apa? Waalaikumsalam. Terlambat. Ya Pak, saya terlambat. Boleh saya masuk? Oh iya, silakan masuk. Ayo saya terlambat lagi. Kamu tahu sekarang jam berapa? Pak, Jam berapa? jam 10. Iya. Jam berapa kita harus masuk ke kelas? 15. Jadi kamu kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena tadi kamu kesiangan, Pak. Kesiangan. Kamu sudah tahu ya konsekuensinya kalau kesiangan itu harus seperti apa? Ya Pak, saya tahu. Saya harus tinggal di kelas selama 20 menit pada saat jam istirahat untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Teman-temannya sudah tahu ya kalau yang terlambat seperti ini ya. Ya. Jadi jangan terlambat, nanti ketinggalan mata pelajaran Bapak lo ya. Iya. Nah, silakan dulu bergabung dengan temannya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya. Baiklah, tadi itu ada yang terlambat ya. Kalau bisa nanti besok-besok jangan ada yang terlambat lagi karena rugi tidak ketinggalan pelajaran di awal. Gitu ya. Pada tahapan berikutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Ini akan jadi pegangan kita ya selama kita berada di kelas ini atau bahkan selama kita bersekolah di sini. Jadi kita harus punya satu panduan, satu kata atau beberapa kata yang menjadi pegangan kita untuk bergerak dan berpikir. Oke, seperti itu. Siap ya, beres-beresnya. Sekarang silakan
kelas nih ya atau di sekolah. Oke, kita inventarisir dulu satu-satu. Silakan dari kelompok 1 kira-kira peraturan apa? Ayo. Dilarang masuk terlambat boleh. Ada lagi? Menjaga kebersihan kelas. Bagus sekali. Kelompok 2 ada ide? Dilarang main HP. Dilarang main HP ya. Terus? Menggunakan kalkulator saat tidur. Ya. Ada lagi? Iya. Ya, sekarang dari kelompok 3 ada apa ya? Coba. Izin saat meninggalkan kelas. Izin saat meninggalkan kelas. Terus? Tidak boleh ikut saat belajar. Kelompok 4 ada? Saling menghormati antar siswa. Selalu berpakaian rapi. Itu udah punya berapa? 8 ya? Oke, ada lagi mungkin dari kelompok 1. Apa? Tambahannya? Berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Ada lagi? Tidak mencela saat ada yang berbicara. Terakhir mungkin ada satu lagi. Tidak boleh makan di kelas ya, tapi minum boleh. Oke, itu tadi peraturan-peraturan yang kita gali ya. Iya. Nah, tadi kan Bapak udah mencatat nih di sini ada peraturannya dilarang masuk terlambat. Berarti kalau jumlah kalimat positif jadinya apa? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Bagus. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, dari kelompok sana coba nih poin ketiga, dilarang main HP. Kira-kira positifnya apa? Menggunakan HP saat ada instruksi dari guru. Seperti ini ya, kita menggunakan HP saat ada instruksi dari guru. Kemudian berikutnya lagi apa tuh? Menggunakan kalkulator saat dibutuhkan. Berarti ya betul. Lanjut ke kelompok 1. Tuh, izin saat meninggalkan kelas. Kira-kira duanya jadi apa? Meminta izin saat meninggalkan kelas. Terus berikutnya, tidak boleh ribut saat belajar. Jadi apa? Menciptakan suasana yang kondusif di kelas. Bagus. Lalu berikutnya nih, tidak mencontek saat ulangan. Jadi apa tuh? Berlaku jujur saat ujian ya, positifnya. Kemudian boleh minum tapi tidak boleh makan. Gimana itu? Izinkan minum pada saat pembelajaran. Nah boleh. Kalau dulu izinkan sama gurunya ya. Berikutnya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ayo, apa? Berpartisipasi aktif di kelas. Kemudian tidak mencela saat ada yang berbicara. Nah betul, saling menghormati antar siswa. Terakhir yang paling ujung, berpakaian rapi. Kira-kira gimana kalimat positifnya? Selalu berpakaian rapi. Nah, tadi kan kita sudah menggali peraturan sekolah, terus kita juga tadi sudah menentukan kalimat positif yang lebih enak lagi didengar oleh kita ya. Karena kita harus menentukan nih menjadi sebuah nilai kebajikan yang bersifat universal atau keyakinan kelas yang nanti akan kita catat, kita sepakati bersama dan kita pajang di kelas, gitu ya. Nah berdasarkan tadi yang sudah kita susun, coba dari kelompok 1 dulu. Yang pertama nih, hadir tepat waktu. Kira-kira kalau kata keyakinan kelasnya apa yang dipilih? Disiplin ya. Oke, masuk akal. Disiplin. Catat semuanya dulu. Disiplin. Kedua, di sini menjaga kebersihan kelas. Apa? Kebersihan. Boleh lah itu ya. Terus kelompok 3, dilarang main bukan dilarang nih, menggunakan HP saat ada instruksi. Apa? Komitmen untuk apa? Untuk taat peraturan ya. Oke, betul. Kemudian kelompok 4 lagi, menggunakan kalkulator saat ada instruksi. Juga komitmen ya. Oke, betul. Kembali lagi deh ke kelompok 1. Di sini nomor 5 ya, meminta izin saat meninggalkan kelas. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya? Patuh ya? Patuh pada siapa? Pada guru ya, karena udah dikasih tahu gitu ya. Oke, betul. Lanjut. Berikutnya di sini nomor 6 nih, menciptakan suasana kondusif di kelas. Apa keyakinan kelasnya? Patuhan juga ya? Iya, dan patuh. Jadi suasana kelas itu tertib gitu ya, kayak gini tertib ya. Kemudian berikutnya kelompok 3 lagi, kira-kira nih diizinkan minum pada saat pembelajaran. Kira-kira apa? Kesehatan Pak. Kesehatan ya, kenapa sih kesehatan? Karena itu baik untuk Karena itu baik untuk tubuh. Luar biasa. Lanjut kelompok 4, coba di sini berlaku jujur saat ujian atau ulangan. Apa?
kejujuran. Mungkin ya, kejujuran ya, itu jadi modal dasar kita dalam hidup. Oke, masih ada ya? Coba lagi ke kelompok satu lagi lah. Berpartisipasi aktif di kelas. Apa ya kata keyakinan kelasnya? Integritas. Ya, jadi kita harus benar-benar menyatukan diri kita dengan kelas kita dengan berpartisipasi aktif. Selanjutnya saling menghormati antar siswa kelompok 2. Sopan santun ya, enak nggak kalau kita sopan? Enak nggak dihargai? Nah, berarti tadi apa? Sopan santun ya? Oke, lanjut. Terakhir nih, yang ke-11 selalu berpakaian rapi. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Jadi apa? Kalau berpakaian rapi jadi percaya diri? Oh iya, enak dilihat orang lain, kita juga nyaman kan? Jadi lebih percaya diri. Oke, luar biasa. Hari ini kita sudah mendapatkan tadi ada 11 keyakinan kelas, tapi ada yang sama tadi 2 ya, kepatuhan dan komitmen. Jadi ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 9. Silakan ditulis 1. Nanti saya ambil satu saja dari satu kelas ini, kita panjang 2 di depan, ya. Oke, silakan. Baiklah, kita sudah dapat nih ya 1 tabel keyakinan kelas yang akan kita panjang bersama di kelas dan akan kita pakai dalam keseharian kita dalam proses belajar. Ini jadi patokan kita, pegangan kita. Sekarang silakan dari yang laki-lakinya yang mau menempelkan ya, silakan tempelkan ke sebelah sana. Ya. Ya, kita akan tempel ya keyakinan kelas kita. Iya. Oke, ada 9 keyakinan kelas: disiplin, kebersihan, komitmen, kepatuhan, kejujuran, kesehatan, integritas, sopan santun, dan percaya diri. Oke, beri tepuk tangan dong. Ya, oke, terima kasih ya untuk hari ini penyusunan keyakinan kelas. Dan semoga ini bisa jadi patokan kita ya, pegangan kita selama kita belajar di sekolah ini. Kalau begitu? Ya, betul. Oke, SMK. Bisa. SMK. Hebat. Vokasi. Kuat. Indonesia. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Maaf, Bapak mau manggil apa? Iya, Anda tahu kenapa Bapak manggil? Ya gara-gara masalah dengan si Fadil kan. Masa suka dibully, dikata-katain anak tukang ojek mau sekolah tinggi-tinggi. Ya saya marah lah. Saya lawan dia karena dia sudah keterlaluan. Oh begitu, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga kalau dikata-katai seperti itu akan marah. Pada saat kejadian itu, kamu melakukan tindakan apa? Ya saya tidak terima, Pak. Saya marahin balik si Fadil. Saya bilang, jadi orang jangan sombong, jangan suka menghina orang lain. Saya tidak peduli, saat itu banyak teman-teman dan petugas tiket yang lewat. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu ada alasan tertentu, Pak. Ya jelas lah, Pak. Saya mempertahankan harga diri saya. Meski saya anak tukang ojek, tapi tidak seharusnya dia menghina orang tua saya. Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu penting bagi kamu. Untuk kamu hanya memarahinya dan tidak melakukan tindakan anarkis. Yalah, Pak. Alhamdulillah saya bisa menahan emosi, Pak. Hanya membela diri dengan kata-kata. Nah sekarang kita ingat-ingat lagi, tindakan kamu membentak-bentak Fadil itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu? Enggak lah, Pak. Saya merasa bersalah juga sudah seperti itu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Sebenarnya saya harus menghargai orang lain, tapi saya saat itu terpancing emosi, Pak. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakin, Pak. Ya betul, kita harus menghargai orang lain. Terus keyakinan yang harus kita pegang saat kita emosi apa? Saya harus lebih bersabar dan bisa mengontrol diri, Pak. Dan memikirkan efek baik buruk ke depannya atas perbuatan saya. Jadi, kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak.
Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan jadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab dengan perbuatan dan ucapan saya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya senang Pak, dan bangga bisa jadi orang sabar dan bertanggung jawab. Ya, baiklah. Sekarang kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi mencakup senang karena mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana menghadapi permasalahan dan harus bersikap dalam situasi yang terjadi dengan lebih dewasa dan sabar. Saya juga melihat sosok guru yang bijak dan membimbing saya dalam menghadapi permasalahan saya, sehingga saya pun dapat mengambil pelajaran positif dari setiap dialog yang tercipta.